Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Woni selaku dosen Dasar Manajemen MAB kelas C. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai suatu perusahaan. Baik, kami di sini kami mengambil perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Yunus Algaza sebagai moderator. Adapun teman lainnya yaitu Sinta Gunawan, Debbie Pazrin, Nepti Dwi, Safira Neila, dan Aldivo Anugraha. Baik, langsung saja ke dalam pemaparan materi mengenai latar belakang PT Indofood Sukses Makmur yang akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Pada awalnya, PT Indofood ini Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Akhir tahun 1980, PT Indofood ini mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara. PT Indofood ini menjadikan suatu mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen sangat diperhatikan oleh produsen. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai sumber modal PT Indofood Sukses Makmur yang akan disampaikan oleh Nepti. Pada Nepti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan sumber modal PT Indofood Sukses Makmur. Jumlah modal PT Indofood Sukses Makmur yang berasal dari hutang sebesar 53%, sedangkan sisanya berasal dari modal sendiri, yang berarti modal sendiri lebih kecil daripada modal yang berasal dari hutang. Modal pinjaman atau biasa disebut dengan modal asing adalah modal yang berbentuk atau didapat dari hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham, yang terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. Baik, terima kasih kepada Neti yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai kegiatan badan usaha yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, di dalam perusahaan Indofood mengoperasikan 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu ada produk konsumen bermerek atau CBP. Grup ini memproduksi berbagai macam produk makanan dalam kemasan meliputi mulai dari divisi mie instan, penyedap makanan, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus serta biskuit. Selanjutnya ada Bogasari. Di dalam grup ini memiliki kegiatan utama memproduksi tepung terigu dan pasta. Kegiatan grup ini mendapatkan dukungan dari unit perkapalan dan kemasan. Selanjutnya ada agribisnis. Kegiatan utama grup bisnis ini mencakup research and development dan pemulihan benih serta bibit pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi minyak goreng, margarin, dan shortening. Selain itu, kegiatan usaha grup ini juga mencakup pembudidayaan dan pengolahan karet, tebu, kakao, teh, dan tanaman lainnya. Selanjutnya ada distribusi. Di grup distribusi ini bertugas mendistribusikan seluruh produk Indofood dan produk-produk pihak ketiga di seluruh wilayah Indonesia. Baik, materi selanjutnya mengenai sumber daya manusia yang mengelola badan usaha PT Indofood Sukses Makmur yang akan disampaikan oleh Safira. Pada Safira, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia yang mengelola badan usaha PT Indofood Sukses Makmur. Pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan prediksi. Pemangku perusahaan lainnya termasuk karyawan, sumber daya manusia, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Di dalam sebuah organisasi usaha,
Semua orang di dalam organisasi sumber daya manusia saling berinteraksi dan bekerja sama untuk melakukan tujuan usaha. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah dari ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, terima kasih kepada Safira yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai standar dan metode mengukur prestasi kerja yang akan disampaikan oleh Debbie. Kepada Debbie dipersilakan. Baik, terima kasih. Standar dan metode mengukur prestasi kerja. Yang pertama, rating scales atau metode dengan menggunakan skala penilaian. Metode ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan, ataupun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Kedua, checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawabannya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen SDM. Ketiga, paired comparison method. Dalam metode ini, semua pekerja dinilai secara bersama-sama dengan teman-teman kerjanya yang lain untuk kriteria-kriteria tertentu. 4. Alternation ranking method. Metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya, kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Kelima, critical incidence method, metode penilaian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis, baik perilaku atau insiden yang positif maupun perilaku atau insiden yang negatif. Keenam, narrative forms adalah metode yang memungkinkan penilaian memberikan penilaian dalam bentuk naratif atau esai tertulis. Dan yang terakhir, behaviorally anchored rating scales, yaitu metode yang menggabungkan penilaian naratif dengan penilaian kuantitatif rating scale. Baik, terima kasih kepada Debbie yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya mengenai waktu pengukuran prestasi kerja dan standar prestasi kerja yang akan disampaikan oleh Aldivo. Kepada Aldivo dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan waktu pengukuran prestasi kerja. 1. Mutu kerja yang meliputi ketepatan, keterampilan, ketelitian, dan kerapian. Yang kedua, kuantitas kerja yang berupa banyaknya keluarnya yang dihasilkan. Yang ketiga, jangan hanya mempertimbangkan tugas-tugas reguler, tetapi juga betapa cepat dia menyelesaikan tugas-tugas ekstra atau mendesak. Yang keempat, ketangguhan yang dapat dilihat dari kepatuhan mengikuti perintah, kebiasaan dan keselamatan yang baik, inisiatif, ketepatan waktu, dan kehadiran. Yang kelima, sikap terhadap perubahan pekerjaan dan teman sekerja. Selanjutnya, standar prestasi kerja. 1. Untuk memperbaiki kinerja atau prestasi kerja, adanya penilaian prestasi membuat pihak yang berkaitan seperti karyawan dan manajer dapat melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja karyawan. Yang kedua, penyesuaian kompensasi atau upah. Penilaian prestasi juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan penyesuaian kompensasi. Misalnya, karena prestasi kerjanya sudah baik, karyawan diberi kenaikan gaji dan bonus. Yang ketiga, penentuan posisi karyawan dalam perusahaan. Selain penyesuaian upah, penilaian prestasi juga akan mempengaruhi posisi penempatan karyawan. Artinya, karyawan yang berprestasi bisa mendapat promosi jabatan. Baik, terima kasih kepada Aldivo yang telah memaparkan materinya. Baik, kami akhiri presentasi pada kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.